Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta bersemangat di hari ini. Hari ini adalah Jumat Agung. Kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Sengsara Yesus adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan jiwa-jiwa dan hati yang terluka akibat dosa dan penderitaan. Demikian kata Santo Paulus dari salib. Berbahagia sekali karena hari ini narasumber kita sudah berada di studio, yaitu Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Dan saya Bernard Marita akan menemani Pastor Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyapa Pastor Rudi yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai, Pastor. Salam sehat dan juga penuh sukacita Ibu Marita, dan juga teman-teman, pendengar sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat juga dan juga berkat Tuhan senantiasa berlimpah untuk kita semua. Amin. 主内兄弟姐妹们，大家好。愿天主丰富的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Rudi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu Yesus telah menjelma menjadi hamba yang menderita sengsara bagi kami. Dia hamba yang menderita karena dosa, pemberontakan, kejahatan semua manusia. Dia yang suci benar tidak berdosa, dibuat berdosa karena kami, supaya kami bisa dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dia telah menanggung dosa kami di kayu salib, supaya kami percaya dan mati terhadap dosa, kini hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di kayu salib. Perkenankanlah kami boleh mengambil bagian dalam salib-Mu. Kami mau seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggut salib kami yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu yang kasar dan berat, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami juga boleh bangkit bersama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan tidak semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia, keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan,
Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat. Dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku hilang dari ingatan orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Tetapi aku, kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah
Allahku. Masa hidupku ada di tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Buatlah wajahku bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ibu Marita dan para sahabat pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun kalian berada, hari ini kita menggunakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42. Dalam kesempatan ini bacaan Injil tidak akan saya bacakan karena memang sangat panjang ya. Dan kita nanti bisa merenungkannya dan menggali makna-makna indah hari Jumat Agung ini dalam sesi yang kedua. Iya. Dan sekarang mari kita masuk dalam sesi yang pertama. Begitu ya Bu Marita? Baiklah Pastor. Setelah kita menyimak bacaan pertama dan bacaan kedua, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Silahkan Pastor. Ya baik, dari bacaan kitab Yesaya dalam bacaan pertama, kitab Yesaya ini merupakan salah satu kitab Nabi besar ya, dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Kitab ini mencakup nubuat tentang penghukuman atas dosa Israel, panggilan untuk bertobat, serta janji keselamatan bagi umat Tuhan. Yesaya melayani pada masa kerajaan Yehuda ketika bangsa itu seringkali tidak setia kepada Tuhan, menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain. Salah satu bagian paling terkenal dari kitab Yesaya adalah nubuat mengenai hamba Tuhan. Dalam Yesaya 52 ayat 13
sampai 53 ayat 12 yang menjadi bacaan pertama hari Jumat Agung ini. Ya. Jadi nubuat ini menggambarkan penderitaan dan kemuliaan seorang hamba Tuhan yang akan datang, yang dalam penggenapannya kita kenal sebagai Yesus Kristus. Ya. Bagian ini menjelaskan bagaimana sang hamba akan menderita, tetapi tetap setia melaksanakan misinya untuk menebus dosa umat manusia. Nah, tema ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita juga harus dipanggil untuk tetap setia dalam melayani Tuhan, meskipun mengalami penderitaan. Ya. Kesetiaan dalam pelayanan seringkali diuji dengan berbagai kesulitan, tantangan. Tetapi Tuhan Yesus telah memberi teladan bagaimana seorang hamba Tuhan harus bertahan dalam penderitaan untuk tetap melakukan kehendak Allah Bapa. Ya. Selanjutnya mari kita menyimak ya, membahas perikop bacaan pertama ini secara ayat per ayat. Ya, boleh gitu ya? Boleh. Dimulai dari Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15. Hamba Tuhan yang ditinggikan setelah menderita. Di ayat-ayat ini menggambarkan bahwa hamba Tuhan akan bertindak dengan bijaksana dan akan ditinggikan. Namun, sebelum pemulihan itu datang, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga banyak orang akan terkejut melihatnya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus dihina dan disalibkan. Ya. Tetapi pada akhirnya ia ditinggikan melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Ya. Lalu nubuat Yesaya 53 ayat 1 sampai 3, hamba yang ditolak dan dihina. Jadi bagian ini menubuatkan bagaimana Yesus tidak akan tampak luar biasa dalam pandangan manusia karena babak belur ya. Ya, dia akan ditolak oleh orang-orang yang seharusnya menerimanya. Hal ini nyata dalam pelayanan Yesus ketika banyak orang Yahudi tidak percaya kepadanya, bahkan pemimpin agama menolaknya. Dan kita hubungkan saat ini banyak hamba Tuhan atau umat Tuhan juga mengalami penolakan ya ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya, khususnya di negara kita masih melihat ya banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi ya. Kemudian Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, hamba yang menderita demi dosa manusia. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa penderitaan sang hamba bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan untuk menanggung hukuman akibat dosa manusia. Jadi Yesus Kristus menderita, dipukul, dan disalibkan bukan karena kesalahannya, tetapi untuk menggantikan kita. Ini menggambarkan apa? Yang mengajarkan kita bahwa pelayanan sejati seringkali menuntut pengorbanan. Dan berikutnya bab 53 ayat 7 sampai 9, hamba yang tidak membela diri. Yesus tetap diam di hadapan para penuduhnya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membela diri karena mengetahui bahwa penderitaannya ini adalah bagian dari rencana Allah. Ya. Karena bagian dari rencana Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap tenang dan bertahan, ya, serta berserah kepada Tuhan di tengah penderitaan dalam pelayanan kita, karena Tuhan senantiasa bersama kita. Ya. Dan kemudian Yesaya 53 ayat 10 sampai 12, hamba yang menyelesaikan misi penebusan. Ini ayat terakhir. Ya. Di ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan berkenan meremukkan sang hamba ini karena melalui penderitaannya ia membawa keselamatan bagi banyak orang. Ya. Setelah menderita, ia akan melihat hasil pengorbanannya dan mendapatkan bagian di antara orang-orang besar. Ini mengingatkan kita bahwa penderitaan dalam pelayanan tidaklah sia-sia. Ya. Kita melayani Tuhan tentu ada pahalanya. Ya. Karena pada akhirnya Tuhan akan membalas dengan rahmat kemuliaan yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan pertama ini, kita belajar bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang hamba Tuhan harus tetap setia dalam penderitaan. Jadi tema renungan ini menyoroti realitas kehidupan seorang hamba yang harus menghadapi penderitaan, namun tetap setia dalam pelayanan kepada Allah. Prinsip dari nubuatan ini
juga dapat diterapkan ya dalam kehidupan kepada semua orang yang percaya, khususnya kita yang melayani Tuhan, khususnya mereka yang melayani Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan. Mungkin dengan perikop bacaan ini akan menguatkan saudara-saudara kita dalam setiap tugas menghadapi tantangan. Begitu ya, Bu Mari. Terima kasih, Pastor. Meneladani sikap pengorbanan yang ditonjolkan oleh hamba Tuhan, yakni Tuhan Yesus, bagaimana kita menyikapi penderitaan sebagai bagian dari tugas pelayanan kita sebagai umat beriman. Mungkin Pastor Rudi juga bisa memberikan beberapa nasihat atau petunjuk bagi kita semua dalam tugas pastoral sebagai umat beriman, Pastor. Oke, pertama-tama kita melihat penderitaan bukanlah bagian dari kegagalan atau ketidakhadiran Tuhan, melainkan bagian dari panggilan ilahi Yesus sendiri ya. Sebagai hamba Tuhan yang sejati menanggung penderitaan yang luar biasa ya. Dia telah memberi contoh ya. Bukan karena kesalahannya tetapi demi menebus dosa manusia. Dia dihina, ditolak bahkan disalibkan, namun tidak pernah meninggalkan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Banyak hamba Tuhan di sepanjang sejarah juga mengalami penderitaan ya. Rasul Paulus misalnya kita lihat menghadapi penganiayaan, pencobaan, dan juga berbagai kesulitan, tetapi tetap setia dalam pelayanannya. Demikian juga para hamba saat ini, kita semua, misalnya biarawan-biarawati, ya, pastor, suster, frater, maupun katekis, dan jemaat yang melayani di berbagai bidang. Seringkali harus menghadapi tantangan, ya, seperti tekanan sosial, penolakan, penganiayaan, bahkan kehilangan. Ya. Namun seperti yang dalam Yesus tetap setia, taat sampai akhirnya. Dia tetap bertahan. Ya. Kita juga dipanggil untuk tetap teguh dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Oleh karena itu kita dipanggil untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan tidak menyerah dalam tugas pelayanan kita. Ya. Ada beberapa petunjuk yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tantangan yang kita hadapi dalam tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan. Pertama, tetap setia dalam panggilan Tuhan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita mundur. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah menanggung penderitaan lebih besar dari kita. Ya. Yang kedua, percaya bahwa penderitaan bukan akhir segalanya. Justru melalui penderitaan, Allah seringkali membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam iman, terutama menghadapi tantangan yang lebih besar. Ya. Yang ketiga, melihat penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah. Seperti Yesus juga mengalami yang penderitaan untuk membawa keselamatan. Itu kan rencana dari Tuhan, Allah kita. Nah, kita pun harus menjadi alat Tuhan dalam menghadirkan kasih dan anugerahnya kepada orang lain. Ya. Prinsip yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Yesus adalah Raja di atas segala raja, memilih jalan penderitaan demi menyelamatkan manusia. Kita pun harus melayani dengan rendah hati tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Dan terakhir, mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini penting sekali ya. Jangan bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi bersandarlah kepada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan dalam setiap tantangan pelayanan. Sebagai hamba Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat, tetapi juga untuk setia di dalam penderitaan. Jika kita tetap berpegang teguh pada panggilan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan upah atau pahala yang kekal bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dan renungkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Rudi pada bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik bagian yang kedua. Masih bersama kita Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Hari ini adalah hari Jumat Agung, mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim ke alamat WA kami di 0881 0251
438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor Rudi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Pastor. Baik, untuk renungan sesi kedua tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes ya. Patutlah kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena Ia telah menjalani penghayatan sengsaranya selama masa Prapaskah ini. Kini tiba pada hari Jumat Agung untuk memperingati puncak penderitaan dan sengsara Yesus Kristus yang mati disalibkan di Golgota. Perjalanannya sampai ke puncak Golgota adalah perjalanan yang sangat berat ya. Tetapi ia harus melakukan dan menyerahkan diri mati karena dosa manusia. Ia bersama dengan dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Salah seorang di antaranya selamat karena dia mengakui kekurangan dirinya sendiri dan mengakui bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Jumat Agung adalah hari kasih sayang sejati bagi orang yang percaya atau orang Kristen. Ya. Kenapa dikatakan hari kasih sayang seperti Valentine? Ya? Iya, kenapa? Karena tidak ada peristiwa yang sehebat ya, penuh cinta tanpa pamrih ya. Ini cinta sejati ya. Seperti kematiannya bahkan rela mati untuk keselamatan semua manusia. Itu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ya. Peristiwa sungguh dahsyat. Karena sangat sayang kepada kita, pengorbanan yang sempurna atau cinta yang tulus, bahkan bukan perayaan hari kasih sayang seperti Valentine ya, dijadikan pengingat atau kebiasaan kebudayaan yang kita rayakan. Bagaimanakah kita seharusnya sikap dan perilaku sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahkan mendapatkan cinta sejati dari Tuhan Yesus Kristus? Injil Yohanes bab 15 ayat 38 sampai 42 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus dikuburkan. Kita lihat ada dua tokoh ya yang mengambil bagian dalam penguburan itu, yaitu Yusuf dari Arimatea dan satu lagi adalah Nikodemus. Yusuf ini dari Arimatea adalah seorang majelis, imam besar dan orang terpandang serta orang kaya raya. Dan Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi sekaligus duta besar. Mereka berdua mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Makanya mereka melakukan tindakan yang terpuji dengan berani bertindak, dengan tidak peduli risiko yang akan dialami ketika menghadapi Pilatus untuk meminta jenazah Yesus Kristus untuk dikuburkan, untuk diturunkan dari salib. Ya. Syukurlah Pilatus ini meluluskan permohonan mereka. Jika orang lain yang minta, bukan Yusuf dari orang Arimatea yang meminta jenazah Yesus, mungkin saja tidak dikabulkan Pilatus ya. Dan jenazahnya tetap tergantung di salib. Namun dua orang ini dipakai oleh Tuhan untuk proses penguburan Yesus Kristus secara terhormat ya. Karena apa? Ini adalah perwujudan dari rasa simpati atas penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang seharusnya tidak dia alami. Ya. Dengan mempersiapkan penguburan, mereka mencari tempat kubur yang bukan hanya layak, tapi juga terbaik. Ya. Karena apa? Karena kubur itu kosong. Belum pernah ada yang dikuburkan di situ. Ya. Bahkan membaluri tubuh Yesus dengan minyak ya, gaharu yang terbaik dan mahal. Ya. Dan jumlahnya yang tidak sedikit, sebab berat 50 kati. Kain yang mengapani Yesus juga adalah kain terbaik, yaitu kain lenan. Hal ini menjelaskan bahwa penguburan Tuhan Yesus Kristus dipersiapkan dengan terbaik karena dia tidak bersalah oleh kedua tokoh tadi. Belajar dari perikop Injil Yohanes, pada saat ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Itu mari kita sebagai orang percaya menunjukkan keberimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita, makanya apapun situasi, kondisi, sakit, pergumulan, mungkin juga kegagalan, tetaplah Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Ya. Dengan cara tetap ada kasih dan ketaatan yang tanpa pamrih dan tak berkesudahan. Mari kita sebagai orang percaya juga memaknai hari Jumat Agung ini bukan hanya secara seremonial ya, tetapi juga harus ada perubahan dalam sikap hidup kita.
terjadi pertobatan setiap hari, sehingga kita menjadi berkat, kehadiran kita menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Baik di dalam cara berbicara kita, cara kita bersikap, dan di dalam kita menyelesaikan permasalahan hidup. Dan juga di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga maupun komunitas pelayanan di dalam gereja. Demikianlah kiranya kasih kita kepada Kristus tidak akan pernah luntur walaupun harus menerima berbagai risiko yang menyebabkan penderitaan yang kita alami di dunia, dan memang tidak sebanding dengan kemuliaan surgawi yang telah disiapkan oleh yang taat dan setia kepadanya. Jadi saudara-saudari, melalui peran Jumat Agung ini menyadarkan kita bahwa Tuhan Allah telah mengasihi kita dengan sempurna. Oleh karena itu mari kita merespon kasih Tuhan Allah dengan bersekutu, bersaksi, melayani, dengan berani bertindak bagi kemuliaan-Nya sampai akhir hidup kita semua. Amin. Terima kasih Pastor. Ketika bergantung di kayu salib, Tuhan Yesus mengampuni penjahat di sebelah kanan salib dan juga memohon pengampunan kepada Bapa di surga bagi orang-orang yang telah menyalibnya. Teladan pengampunan Yesus ini sungguh menjadi pedoman dan inspirasi bagi kita untuk saling mengampuni. Tetapi tidak sedikit umat mengalami kesulitan dalam menghayati dan melaksanakan pengampunan kepada sesama. Kira-kira Pastor Rudi bisa memberikan sedikit pencerahan atau petunjuk tentang menghayati dan memberi pengampunan secara bersungguh-sungguh. Berdasarkan pengalaman pribadi saya terkait mengampuni orang lain, bukanlah perkara yang mudah ya untuk mengampuni orang lain. Jadi beberapa orang bahkan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun sebelum dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh ya. Doa pengampunan telah Yesus ucapkan saat tergantung di kayu salib. Menuliskan kisah pengampunan Yesus itu jauh lebih mudah daripada ketika pengampunan itu menjadi pengalaman pribadi kita ya. Merenungkan permohonan Yesus kepada Bapa sungguh terasa menggetarkan hati. Karena Yesus mencoba melunakkan hati Bapanya terhadap orang-orang yang telah menyalibkan Dia sebagai putra Allah yang tunggal. Bagi sebagian orang tindakan Yesus ini sukar ya, untuk dipahami. Tetapi inilah yang hendak Yesus teladankan untuk diikuti oleh para murid-Nya, termasuk bagi kita yang percaya kepadanya. Saya punya cerita. Ada seorang anak ini, anak nakal ini mencuri uang dari dompet ibunya. Uang itu dipergunakan untuk apa? Pergi beli layang-layang karena dengan gembira dia membawa layang-layang ke lapangan ya. Ada bermain bersama teman-temannya. Ya, sementara di rumah si ibu ini menggerutu sendiri kehilangan uang katanya. Tidak banyak sih, tetapi merasa jengkel karena uangnya begitu saja hilang dari dompetnya ya. Dia yakin mengambil itu pasti si anaknya ya. Sore hari si anak pulang dengan takut-takut ya karena merasa bersalah ya. Dan memang ia dihukum oleh sang ibu atas perbuatannya. Malam itu juga dia harus menulis di atas kertas 100 kali, saya tidak akan mencuri lagi. 100 kali, saya berjanji tidak akan mencuri lagi. Tetapi kita melihat yang satu siksaan bagi si anak ya. Tapi apakah si ibu ini sungguh tidak mencintai anaknya? Mencintai dia. Ya, walaupun mencuri tetap, walaupun dihukum, sang ibu tetap mencintai ya. Ia tetap mencintainya dengan sepenuh hati. Betul. Hukuman itu bentuk pendidikan saya kira ya. Kasih sayang tetap diberikan ya. Seperti saya dulu nakal ya, pernah juga dijewer orang tua. Nakal ya. Pernah dihukum juga. Tetapi bukannya saya ini dikasih, malah sangat dikasih ya. Orang tua saya menjelaskan akan dihukum karena memang suatu pendidikan untuk saya. Seperti seorang ibu yang menegur anaknya dengan hukuman, Allah kita yang Maha Kasih tetap mengasihi kita walaupun telah berbuat banyak kesalahan atau dosa ya. Cuma saja kita yang belum bisa seperti Allah Tuhan yang bisa melupakan dan mengampuni kesalahan orang lain. Begitu besar kasih Tuhan ya. Kita selalu membawa kesalahan orang lain dalam hidup kita sehingga beban hidup kita bertambah ya. Seseorang pernah berkata, membelas itu manusiawi, tetapi mengampuni itu ilahi. Ya,
Memang sifat dosa membuat kecenderungan untuk menuntut balas. Itu ada. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah mengajarkan ya soal pembalasannya. Betul tidak? Betul. Bahkan sampai akhir hidupnya. Ya. Jadi pernyataan itu saya kira kurang tepat ya. Membalas itu manusiawi. Artinya seolah-olah boleh membalaskan. Jika kita berani menyebut diri kita sebagai mengikut Kristus, berarti mulai hari ini kita ada satu opsi. Ada dua opsi maksudnya. Satu opsi ketika kita dihadapkan pada pilihan. Kita harus memilih nih, membalas atau mengampuni. Manakah yang kita pilih? Mengampuni. Berjanji ya. Iya. Jadi ada satu tips ya, mungkin heninglah beberapa saat, beberapa menit, hadirkan mereka yang paling kita menjengkelkan kita selama ini. Iya. Mari kita periksa hati nurani kita, hati dan perasaan pasti berbeda ya, kalau kita dalam keheningan. Jika ia belum dimaafkan, pasti hatimu akan terasa tidak tentram, tidak damai, panas bergejolak ya. Namun jika kita sudah diampuni saat ini, maka hatimu akan merasa sejuk ya. Saya pernah juga mengalami ya, demikian. Tapi kalau kita sudah plong ya setelah kita mengampuni orangnya, apalagi bisa bertemu berjabat tangan ya. Mari kita mohon Tuhan Yesus hari ini khususnya di hari Jumat Agung ini kita dipanggil masing-masing olehnya untuk meneladani rahmat pengampunan ya, seperti yang diteladani di kayu salib ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mengampuni sesama yang bersalah pada kita. Semoga kita mampu mengampuni secara sungguh-sungguh dan kita berjanji untuk secepatnya memaafkan dan mengampuni saudara-saudara kita yang pernah mengecewakan kita. Amin. Terima kasih Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Maka dengan demikian, usaha jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa melalui Pastor Rudi. Baik, kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah menyerahkan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk kami. Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus oleh-Mu. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami diselamatkan. Roh Kudus, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami, menasihati dan menghibur kami, menegur dan memperingatkan kami dalam perjalanan hidup iman kami. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan tiada pernah berkesudahan. Di hari Jumat Agung ini, biarlah kami merenungkan karya penebusan Putra-Mu di kayu salib, suatu mahakarya yang agung, yang sangat terpenting bagi hidup iman kami. Dengan mengenang sengsara Putra-Mu, Yesus Kristus, kami semakin mengimani Dia satu-satunya Juru Selamat, kami yang akan menghantar kami kepada kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita semua, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita karena musibah dan bencana alam, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.